Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa fokus beribadah kepadamu. Mengganggu kekhusyuan saya untuk beribadah kepadamu. Maka mohon ya Allah, hanya Engkau yang paling sayang kepada saya. Sembuhkan saya ya Rabb, agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu. Kalau pada yang paling sayang saja kepada saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Kaidah yang ketiga. Begitu penyakit itu mulai mengganggu Nabi Ayub untuk menunaikan ibadah. Ini poinnya. Saat penyakit datang, ibadah ditunaikan nyaman, itu tidak ada masalah. Minta. Tapi ketika mulai mengganggu itu durun bahasa Arabnya. Durun, sudah ada gangguan fisik, sudah tak nyaman ibadah dan sebagainya. Maka mulailah bermohon kepada Allah. Ya, lihat kalimatnya. Idnada Rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa fokus beribadah kepadamu. Mengganggu kekhusyuan saya untuk beribadah kepadamu. Maka mohon ya Allah, hanya Engkau yang paling sayang kepada saya. Sembuhkan saya ya Rabb, agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu. Kalau pada yang paling sayang saja kepada saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mohonkan dengan kalimat yang kuat, dengan bahasa menyentuh, dengan tujuan untuk ibadah, kalimatnya turun langsung. Ayat 84-nya. Fastajabna. Kami jawab, kami kabulkan doanya. Lihat. Fastajabna. Kami jawab. Kami sembuhkan kemudian. Penyakitnya, hebatnya, lihat kalimatnya. Ini yang paling indah. Kemudian kami kembalikan keluarganya. Wa atainahum mislahum. Ya. Wa atainahum. Kami kembalikan lagi keluarganya. Dan yang paling indah, yang semisalnya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Wa mislahum ma'ahum. Lihat baik-baik. Tadi Nabi Ayub punya anak berapa? 12. Begitu disembuhkan, mohon kepada Allah dengan tujuan ibadah, dengan bahasa yang menyentuh, turun jawaban. Kami sembuhkan penyakitnya. 1, sembuh. Ini poinnya. Yang kedua, kami kembalikan keluarganya. Maksudnya, telah sembuh, ya, Nabi Ayub berhubungan dengan istrinya, melahirkan lagi istrinya. Begitu lahir, kembar. Bukan cuman kembar. Wa mislahum ma'ahum, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tadi 12, begitu sembuh, dapat anak berapa? 12 kali 2, 24. Kalau membahas orang dulu, jangan disamakan dengan orang sekarang. Oh, hati-hati, kalau sekarang, kalau enggak 2, 4. Orang dulu, 24. Ya. Lihat, bab ini, bab terpisah. Kembalikan sini. Hebatnya, begitu ini dikabulkan, rahmatan min indina, sebagai rahmat dari kami. Yang ketiga, tadi kan 3 ujiannya. Baik, sakit, harta hilang, anak meninggal, keluarga habis kan, kecuali istri. Lihat baik-baik, sakit jadi sembuh, keluarga kembali 2 kali lipat. Yang paling menarik, yang tadinya beliau jatuh fakir, habis semua hartanya, karena saat hidupnya orang yang paling dermawan, yang paling baik dan sebagainya. Dan konon disebutkan di kampung beliau tinggal itu, orang-orangnya sangat begitu perhatian. Di antara perhatiannya, kalau ada orang sakit sembuh, dia datang membawa sesuatu untuk diberikan. Jadi begitu mendengar Nabi Ayub sembuh, orang sekampung datang bawa harta. Kasih lagi. Kayak 2 kali lipat dari sebelumnya. Masya Allah, 2 kali lipat. Perhatikan, pahala sabar, pahala qanaah, pahala istiqomah. Kalau ada yang begini, antum pun mau sakit itu. Ya. Cuman sayang kata Al-Quran, tidak akan pernah diderita orang sebelumnya, tidak dirasakan orang setelahnya. Tapi lihat bahasa Quran, lihat baik. Wa dzikra lil abidin. Ujung ayatnya yang paling indah. Ayat 84-nya, ujung ayatnya wa dzikra lil abidin. Kalimat ini kata para ulama tafsir menjadi penerang bagi kita semua yang hidup masa setelah Ayub. Lihat bahasa Qurannya. Wa dzikra, dan kisah ini mesti menjadi pengingat lil abidin untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang punya masalah yang sama dengan Ayub dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Ayub. Maka kami akan berikan yang serupa dengan Ayub. Pada penyakit yang sama saja, Allah akan berikan kesembuhan yang sama. Sedangkan penyakit ini tidak diderita orang setelahnya. Jadi kalau Ayub saja bisa disembuhkan alaihi salam, masa antum yang penyakitnya tidak seperti Nabi Ayub tidak bisa mendapatkan itu? Maka lihat amalannya. Apa di antara amalannya? 1, qanaah, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Antum jangan mengeluh. Masih beruntung antum yang dipilih sakit bukan orang lain. Bukankah sakit bisa mengampuni dosa ketika antum beristighfar? Coba lihat, semakin kencang tinggi penyakit, semakin dekat antum dengan Allah. Dulu antum sebelum sakit jauh. Sakit kecil, baru astagfirullah. Sakit berat, baru tahajud. Ayo silahkan. Kemarin kemana aja? Sekarang tahajud, sekarang puasa, sekarang zikir, sekarang baca Quran. Kadang-kadang lewat penyakit, pahala Allah ingin berikan. Bukan karena sakitnya. Pahala antum yang belum dapat. Kalau sudah diberikan sakit luar biasa beratnya juga, dokter sana sini juga belum bisa bermohon, belum bisa memberikan yang terbaik. Ingat kaidahnya ya. Kalau makhluk sudah mengangkat tangannya, itu pertanda dari Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, agar Anda cepat kembali kepadanya. Jadi kalau semua sudah angkat tangan, sudah hand up semua, give up, itu tanda langsung dari Allah supaya Anda langsung memohon kepada Allah tanpa perantara. Itu poinnya. Karena Allah sedang mencintai Anda. Maka Anda cepat respon itu. Tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah. Bukankah sakit mengampuni dosa? Istighfar, istighfar, istighfar.